100 juta pertama. 100 juta pertama. Dulu dong. Oke, 100 juta pertama yang I can remember adalah bentar ya. Bentar, ini pause nih. Kenapa? Padahal itu video terakhir gue tuh, gue udah lupa 100 jutanya dari mana ya. Oh iya, oke. Oke, 100 juta pertama definitely itu pas kuliah. Beda ya soal Hoti ya. Lu pas kuliah, gue pas kuliah cuma 10 juta. Oh iya. Oke. Enggak lah, setiap orang pasti punya jalannya masing-masing sih. Dan ya, akhirnya jadi ceritakan. 100 juta pertama again, itu pas kuliah. Dan kayaknya ya, gue inget banget pas gue masuk kuliah, gue kan suka menabung gitu ya. Dari uang Imlek segala. Terus gue orangnya gak head on. Gue tuh gak yang tipe beli baju atau beli tas gitu sih. Guys, dia pelit banget. Gue bisa vouch. Dia pelit banget orang. Ya gue kayak gak tertarik aja. Jadi kalau beli itu dulu kan komik kalau pas masih sekolah kan. Itu buku-buku gitu. Atau liburan lah gitu. Jadi gak terlalu yang baju atau apa sih. Jadi pas gue masuk kuliah gue inget banget uangnya kayaknya di tabungan ada 24 juta. Gue inget banget tuh. 24 kan. Hai so mama gue ini nih. Kayak ini kalian harus pelajari juga ya. Jadi mama gue tuh bilang kayak gini. 1 tahun tuh mama kasih 10 juta aja ya. Nanti kalau habis minta lagi gitu. Hah? Oke, aku udah tahu. Nggak boleh kayak gini mah. Kalau tunggu habis, dia pasti tahu kan. Aku tuh orangnya nggak terlalu yang spending gitu kan. Jadi uangnya mungkin nggak akan habis tuh 1 tahun. Apalagi kalau aku kerja atau jualan ini itu gitu kan. Nggak habis-habis tuh uangnya. Terus aku bilang sama Ma jangan kayak gitu. Mendingan 1 juta aja atau 1,5 juta aja per bulan. Tapi kasih tuh per bulan biar kita bisa nabung. Biar ada uang masuk terus. Jadi jangan mau nerima yang 10 juta berat untuk waktu yang sampai habis lah. Pokoknya jangan sih menurut aku. Itu ada trik dari orang tua menurut aku ya. Gue juga kayak gitu pas waktu itu nyokap gue. Nanti kalau habis baru mama kasih ya. Itu bikin kita jadi gak bisa nabung. Terus gue agak jahat. Gue bikin rekening kedua, terus rekening ke satu gue habisin terus. Jahat banget gue kalau dipikir-pikir kayak. Oh jadi uangnya lo masukin ke rekening kedua. Jadi selalu habis gitu kan. Ma kalau nonton video ini ya, itu fase bentar doang gue kayak gitu. Aku nggak bisa sih yang apa kayak gitu ya. Makanya gue ya gitulah. Oke, jadi udah ada 2 trik yang bisa di ini ya. Tapi trik gue aja nih, gue guys itu jahat. Anyway, ya balik ke 100 juta pertama. Jadi ya 24 juta pertama, habis itu ya aku minta setiap bulan dikasih kan uangnya. Terus aku pas kuliah nih again jualan lagi gitu. Jualannya tuh pernah itu aku kan kita beli printer kan. Jadi pas masuk asrama gitu, dibeliin printer karena pasti banyak print kan. Terus aku mikir, ya udahlah kalau gitu banyak yang butuh printer daripada jauh-jauh keluar, mending ke tempat aku aja gitu. Terus aku lah print lah kayak poster gitu kan, tempel ke kamar-kamar. Jadi orang kalau print tuh selalu ke tempat aku. Ya kayak gitu. Jadi jualan jasa printer, Jasa printer 100 juta. Enggak, tapi itu lumayan tau. Kayaknya ada 3 juta deh sebulan. Ya, enggak 3 juta seminggu lah. Pokoknya itulah jualan jasa printer, habis itu jualan emping, jualan boba, jualan pangsit. Tapi itu sampai 100 juta? Nggak sampai 100 juta, ini belum nih selesai. Ini kan prosesnya akan mencapai ke sana kan. Dari 24 juta kayaknya dari jualan-jualan itu adalah sampai kayak 60 juta tuh ada sih. Jualan buku gitu yang kecil-kecil kayak nggak kehitung, tapi kalau dihitung-hitung tuh banyak juga gitu kan. Jualan. Karena ya itu apalagi kan yang anak kuliah bisa lakuin kan. Ya itu jualan. Freelance? Ya, oh iya, jual waktu, jual juga freelance loh. Freelance nulis tapi dikit banget uangnya. Satu tulisan kayak cuma 40. Oh 75.000 kalau dulu gue. Gue 40-50 ribu sih. Kayak gue kena tipu deh. Bahasa Inggris bukan? Bahasa apa ya? Bahasa Indonesia sih. Oh, gue bahasa Inggris soalnya gue pernah coba. Oh, oke. Jadi 75.000. Jadi pelajari bahasa Inggris biar your value tuh meningkat 2 kali lipat. Itu penting sih, guys. Serius bahasa Inggris penting itu sih. Nanti bahasa Mandarin lagi. Oke, 100 juta, Vel. 100 juta gimana? Iya, pokoknya masuk kuliah 24 juta jualan-jualan, uangnya dapat jadi kayak 60-an juta. Habis itu ikut lomba, sering ikut lomba juga sih. Explore. Pernah tuh waktu itu lomba terakhir di kuliah. Di BSc yang economics competition itu di situ seluruh Indonesia kan menang juara 2 dapat 30 juta sih. Itu yang kayak melengkapi jadi 100-an juta deh. Oke. That's the big point. Oke, gue interestednya kayak gini. Itu kan terkumpul 100 juta. Itu berarti di umur berapa lo? Kayaknya di tahun 2015, 20. Umur 20? Wah, 20 rekening gue 0. Habis beli barang soalnya, tinggal 10 juta gitu. Oke, gue ubah pertanyaan dikit ya. The first 100 juta in bulk
Atau misalnya dalam 1 bulan gitu, tiba-tiba dapat 100 juta, itu pas kapan? Oh itu pas umur 25 lah. Pas 25? Enggak, termasuk bonus itu enggak? Bonus di kantor termasuk dong? Termasuk. Iya, berarti di 2017. 2017, berarti? Ya, di umur 22. Itu bonus. Oke. Bonus tahunan. Gede banget bonus Lumayan. tahunannya. 72 juta. Wow. Ya, itu padahal Ayah baru 1 tahun. Ya. Kok bisa sih kayak gitu? Jadi kerjanya apa sih waktu itu? Waktu itu kerjanya research analyst di Sukor. Ya, ketahuan dong. Iya, di Sukor Sekuritas jadi research analyst di tahun. Pokoknya dia kontak lewat LinkedIn lah di akhir 2015. I just say yes gitu kan. Pokoknya sebelum umur 20 just say yes lah. Udah, padahal aku gak tahu Sukor tuh apa gitu. I don't know. Just say yes di umur di Januari 2016 masuk kerja. Terus tahun pertama bonus tawaran 72 juta. Ya. Gila. Lumayan. Itu ya net. Oke, jadi kebayang nih untuk 100 Terus juta. gaji ya hampir 100 sih kayaknya. Ya? Ya. Oke, itu acceptable jawabannya. 100 juta itu lo taruh di mana? Lo apain? Waktu itu udah pinter. Lo harus compare sama pas 10 juta sama 100 juta di compare. Yang paling ngebedain pas 10 sama 100 juta adalah ini udah ngerti, terus udah punya KTP, jadi udah bisa invest ya ini itulah. Oke, lo langsung pindahin kemana-mana gitu 100 juta itu? Iya, gue langsung kayak pindahin kayak ke reksadana sih waktu itu. Oke. Soalnya udah punya saham lumayan pas kuliah, terus pas kerja itu langsung dapat segitu, taruhnya ke reksadana sih. Aku ingat banget pas tahun pertama kedua kerja itu setiap bulan bisa top up 5 juta ke reksadana. Reksadana ya. Berarti for your recommendation, berarti even kayak lu kan lumayan financial savvy gitu kan. Berarti reksadana tuh safe bet lah untuk orang yang nggak mau ribet taruh duitnya gitu. Iya, termasuk lah. Waktu itu aku agak ngerti, kayak saham tuh kayaknya nggak bakal kemana-mana deh dalam waktu yang lumayan panjang gitu kan. Jadi ya udah taruh aja di reksadana yang lebih perform gitu. Kebetulan I kenal juga sama manajer investasinya, jadi ya udah nggak mau ribet, taruh di reksadana. Oke. Gitu sih. Interesting. 100 juta. Yeah. Semoga menjawab pertanyaan netizen 100 juta pertamanya. Oke, giliran Raiman. Gue pendek aja ya soalnya. Nggak tahu ini udah berapa menit ini video. Kalau 100 juta pertama gue in bulk ya, itu sekalian pas kumpul soalnya I'm not good with money. Kalau ada duit hilang, Itu yang gue nggak pernah diajarin benar-benar dari society, dari guru gue, dari dosen gue. Gue kira kayak making money ya nggak apa-apa, spending on what you love gitu. Konsep investing itu pas gue umur 20, 21 tuh masih di luar. Jadi jauh banget sih. Kayak itu yang bikin gue realize kayak kenapa gue lumayan passionate dengan jalanin ternak uang ini, karena gue sendiri jalanin. Nah tapi kalau 100 juta pertama ini kan konsep making income. Itu tuh pas jadi habis selesai freelance gak ada project, akhirnya sama teman-teman gue yang ngerjain freelance bareng itu kita bikin kayak grup bareng, kayak kita team up. Langsung lah ya udah daripada kita berharap orang lain kasih kita project, kita yang cari project sendiri aja. Kita bertiga bikin, kita sewa di kamar kos, fotonya ada di Instagram gue, sewa di kamar kos, kita sewa hire intern dan lain-lain buat mulai kerjain project. Dan kliennya tuh dari dosen-dosen, dari mana gitu. Nah tapi kan kalau bikin bisnis sendiri ya, ini saran buat teman-teman juga, don't pay yourself too much unless kalau memang bisnisnya profitable kayak orang gila. Ya kan? Jadi kita bayar diri sendiri tuh di bulan pertama 3 juta. Terus kayak ya itu masih jauh lah dari 100 juta pertama. Nah, habis 2 bulan berjalan, 2 tahun berjalan agensinya, kita consider doing really well lah, kalau bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita udah baru nego cabang Singapura, kita baru closing project, nilai pas udah 2 tahun tuh projectnya nilainya udah di atas 100 semua. Jadi udah oke lah. Setiap project? Ya rata-rata, 50-70 masih ada lah, tapi 100 tuh udah mulai oke gitu. Nah, habis itu kita dapat opportunity untuk merger. Pas waktu itu tuh kita masih gaji diri sendiri kecil banget, masih 8-10 juta. Padahal sebenarnya kan kalian menghasilkan banyak banget kan, dan kalian nggak ada cost yang gimana kan, ya nggak? Cost kita pasti human resource. Kalau agency ya, ini buat teman-teman. Kalau dia kan perspektifnya jualan nih. Kalau gue perspektifnya tuh selling services. Jadi agency itu kebanyakan pasti human resource. Dan human resource itu biasanya 30-50% dari operating cost gue. Jadi margin kita tuh at least 50%. Ya kan? Kita udah kekumpul nih banyak, ada sekitar 1-2 M di bank. Terus kita ditawarin merger gitu kan. Nah pas merger inilah gue dapat 100 juta pertama gue. Nah fast forward ke 5 tahun kemudian setelah 2011, tepatnya di tahun 2016 ya. Pas aku umur 21 tahun itu aku dapat 100 juta pertama. Nah jadi kira-kira butuh waktu 5 tahun tuh untuk bikin uang aku bertumbuh 10 kali lipat dari 10 juta ke 100 juta. Nah 100 juta itu aku dapat dari ya menang-menang lomba,
Terus aku juga sempet jualan macam-macam sih pas di kuliah ya, jasa print, pangsit, dan lain sebagainya ya. Aku udah pernah cerita juga di video-video yang sebelumnya. Terus aku juga sempet freelance nulis artikel tuh dikit banget sih, kayak satu artikel kayak waktu itu berapa ya? 25.000 atau 40.000. Terus aku juga udah mulai kerja di tahun 2016 itu. Jadi aku bisa dapat 100 juta kayaknya sih paling banyak tuh dari aku ikut lomba sama kerja sih. Jadi aku udah mulai kerja tuh bahkan sebelum aku sidang dan sebelum magang